There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Alhamdulillah hari ini aku bisa share kembali kegiatan aku di hari ini ya teman-teman. Nah tadi tuh aku habis belanja gitu. Nah ini tuh aku ada beli terong, aku udah beli toge, dan ini aku juga ada beli cumi-cumi. Nah ini cumi-cuminya aku mau taruh di situ dulu, nanti mau aku cuci. Itu tuh mau aku masak kapan ya, aku juga nggak tahu. Tapi aku beli aja dulu. Nah ini untuk togenya tuh mau aku masukin ke dalam si tempatnya, karena ini tuh aku belinya cuma 1.000 kayak uang kembalian gitu. Untuk terongnya ini mau aku simpen, rencananya tuh aku pengen bikin terong bakar. Udah lama banget nih aku nggak masak terong bakar. Nah ini kalian jangan salpok sama anak-anak aku yang belum pada mandi ya teman-teman, karena ini tuh adalah aktivitas di pagi hari gitu. Nah jadi hari ini tuh tadi kami udah sarapan, tapi aku tuh kayak yang belum mau mandiin anak-anak dulu, karena memang aku tuh belum berberes. Nah jadi aku tuh mau sempetin untuk bikin bumbu apa ya. Nah ini tuh adalah bumbu bakar gitu, bumbu bakar khusus bakso. Aku buatnya satset aja sih, ala-alanya aku. Tapi mungkin kalian lebih jago dan lebih pintar untuk bikin bumbu bakar untuk bakso. Aku pakai kacang tanah ya teman-teman, karena biar rasanya tuh lebih enak gitu. Aku tuh pernah jualan bakso bakar ya teman-teman waktu aku baru-baru pindah ke Medan. Jadi kami tuh merintis hidup tuh pertamanya mencoba untuk menjadi pengusaha. Maksudnya berusaha menjadi pedagang gitu ya teman-teman. Jadi kami tuh mencoba jual bakso bakar. Alhamdulillahnya sih laris banget ya bakso bakar kami, dan lumayan gitu untuk omsetnya. Tapi karena tiba-tiba Pak suami dapat pekerjaan netap gitu, kalau kita jualan gitu kan nggak netap ya teman-teman untuk penghasilannya. Jadi kayak yang memilih untuk pekerjaan netap, kerja sama orang dulu, karena kan kami tuh masih merintis banget. Kalau dipaksain untuk usaha, takutnya pas jongnya kami mau kemana gitu. Makanya Pak suami memutuskan untuk kerja di pabrik gitu, pabrik es kristal. Jadi kami tuh stop untuk jualannya. Nah ini tuh aku mau bikin karena rindu juga ya sama jualan bakso bakar. Jadi aku pengen bikin bakso bakar di rumah untuk dimakan-makan di rumah aja. Semalam itu aku ada buat baksonya, cuman aku nggak record ya teman-teman, karena udah kebanyakan dan udah keseringan juga aku bikin vlog bikin bakso. Takutnya kalian tuh bosan lihat aku bikin bakso mulu ya. Mentang-mentang ayam nggak beli. Nah ini bumbunya tadi tuh pakai bumbu rendang. Ini aku kasih gula merah. Kalian bebas sih mau pakai bumbu rendang, mau pakai bumbu kari, itu terserah, menurut selera aja. Tapi aku tuh lebih suka pakai bumbu rendang. Tapi aku tadi beli bumbu rendang jadi ya teman-teman, karena mager banget kalau harus buat bumbu sendiri. Tapi bumbunya enak kok, dan itu tuh kita goreng sampai dia betul-betul wangi. Lanjut kita masukin untuk si kacang tanahnya tadi. Itu terserah juga, kalau mau dikasih santan juga makin enak, tapi aku kasih santan ya, cuman aku goreng gitu aja sama kasih kacang. Terus aku kasih bumbu-bumbu, udah gitu aja. Nah ini lanjut aku mau bersihin cumi-cumi yang aku beli tadi. Ini tuh aku belinya cuman sedikit doang ya teman-teman. Ini tuh untuk sekali makan aja. Rencananya tuh sih mau aku masak sama si toge ya. Aku ada lihat vlognya
teman aku yang masak cumi-cumi itu ditumis campur telur arak-arik sama toge, kayaknya kelihatan enak, jadi aku mau coba. Aku tuh suka bereksperimen ya teman-teman. Aku suka banget sama menu-menu baru gitu, menu-menu yang aku lihat di vlog teman-teman aku tuh suka meraktekin di rumah. Kalian gimana nih? Ada yang samaan nggak sih sama aku yang suka meraktekin menu-menunya teman-temannya, atau pas lihat konten YouTube masak-masak tuh suka langsung dipraktekin? Kadang-kadang juga aku kalau lihat Facebook atau IG gitu kan tentang resep masakan, aku suka screenshot ataupun kadang aku suka download kalau di YouTube cara masak-masak, cara buat. Tapi alhasil tuh menu-menu memori aku nggak praktek-praktekin. Kadang-kadang Pak suami tuh suka bilang gitu, banyak banget nih screenshotan resep tapi nggak dibikin-bikin. Aku sering disindir seperti itu, tapi ya kayak gitu namanya emak-emak ya kan, kalau pas lihat resep masakan tuh langsung disimpan tapi nggak tahu deh kapan praktekinnya. Aku tuh sebenarnya suka ya teman-teman bebikinan gitu, karena aku juga suka gitu kalau belanja gitu lihat bahan-bahan untuk bebikinan tuh aku suka beliin, tapi kayak yang aku tuh mau buat tuh nyoba dulu gitu, kalau berhasil baru deh aku kontenin. Tapi kalau nggak berhasil tuh aku malu ya teman-teman, gagal. Kayak donat kemarin tuh masih sedikit belum berhasil ya, tapi ya udah deh aku lihat di konten tuh lumayan, setidaknya nampaklah usaha aku ya mau bebikinan. Aku tuh kurang pinter ya teman-teman bebikinan, makanya tuh aku jarang banget ngevlog untuk bebikinan. Kalau untuk masak-masak tuh akhir-akhir ini tuh sering ya aku bikin vlog masak-masak, karena tuh kayak yang gak tahu lagi gitu apa yang mau di vlogin ya. Kalau masak-masak kan bisa menginspirasi teman-teman juga. Mana tahu yang lagi bingung mau masak apa gitu kan, tiba-tiba lihat vlog kita masak-masak, dia tertarik dan dia ikut masak seperti itu. Aku sih gitu ya. Ya kadang-kadang aku bikin vlog cleaning motivation ya, tergantung lah, kadang belanja gitu ya, namanya IRT ya teman-teman. Kegiatannya itu ya cuman itu aja yang berputar kembali lagi ke itu lagi, nggak pernah ada yang spesial ya teman-teman. Tapi percaya deh, jadi IRT tuh banyak banget ya pahalanya teman-teman. Meskipun kerjaan kita tuh itu aja, bisa dibilang kerjaan kita tuh nggak digaji ya. Tapi ya itu tadi, kita tuh nyari pahala dan itu tabungan untuk kita untuk hidup abadi kita kelak nanti. Kita hidup abadi itu bukan di dunia ya teman-teman, kita hidup abadi itu nanti di akhirat. Nah, di sini tuh aku mau bikinin bekal ya teman-teman. Nah, ini tuh dia adalah bakso yang aku buat kemarin. Aku buat gepeng-gepeng gitu baksonya biar enak dibakar gitu. Nah, ini tuh kayak yang ecek-eceknya, ecek-eceknya tuh ini kayak stick gitu. Yelah, stick. Tapi biar enak bakarnya teman-teman, karena aku pakai teflon seperti itu, jadi ya biar gampang. Itu aku buat untuk tambahan olesnya, aku buat saus sama kecap gitu biar rasanya ada pedes-pedes manisnya. Nah, itu tadi aku olesin ya untuk bumbu kacangnya. Ini tuh bumbu kacang yang aku buat tadi tuh, aku buat banyak. Jadi kalau pas aku pengen bakar bakso, tinggal dibakar. Nanti tuh bisa disimpan di kulkas. Pokoknya bisa dibuat berulang-ulang. Aku kalau buat bumbu kayak gitu ya teman-teman, misalnya aku mau bikin bumbu seblak, aku buatnya tuh banyak gitu. Jadi pas aku pengen lagi nanti aku nggak buat bumbu lagi, jadi lebih simple gitu kerjaan. Makanya kadang-kadang tuh kalau buka kulkas banyak banget stok bumbu dasar, bumbu buat seblak, bumbu gulai gitu aku taruhin di kulkas. Ya namanya juga sifat aku seperti itu. Kalian ada yang samaan nggak sih sama aku? Nah, ini bakso bakar aku sebenarnya ini tuh dibakar pakai arang, itu lebih enak banget ya teman-teman, lebih merata gitu. Cuman karena aku tuh nggak punya arang atau tempat bakar yang pakai arang gitu, jadi ya udah deh aku bakar di teflon gini aja. Oke, lanjut, ini aku mau bikinin bekal untuk anak aku. Jadi ini tuh dia minta bikinin bekal bakso bakar sama goreng nugget. Aku tuh semalam banyak banget bikin stok frozen food sampai kulkas aku tuh padat banget. Nah, kalian bisa lihat kulkas aku tuh penuh ya teman-teman.
Ini tuh aku bikin stok frozen food sendiri gitu. Aku nggak pernah beli stok frozen food. Aku tuh takut ya teman-teman kalau beli stok frozen food. Paling aku cuman beli sosis gitu, karena kan aku nggak pinter buat sosis. Jadi aku paling beli sosis. Paling sekali-sekali aku beli seperti bakso-bakso Korea gitu, itu sesekali aja. Tapi kalau untuk yang dikonsumsi anak-anak aku lebih milih untuk buat sendiri loh teman-teman. Karena memang kita tuh tahu ya bahan-bahannya, cara pembuatannya gitu. Jadi kita tuh bisa tahu gitu. Aku tuh mengurangin roiko-roikonya gitu, penyedapnya. Karena kan yang mau dimakan anak-anak, dan ini pun dimakan anak-anak aku kadang setiap hari gitu ya. Jadi kita tuh harus pinter-pinter mengolah makanan biar tetap sehat dikonsumsi oleh anak kita. Aku buatnya banyak banget ya teman-teman. Itu tuh banyak lah pokoknya, dapat satu box besar gitu. Ini tuh cukup lah untuk 2 minggu ke depan. Mungkin 2 minggu ke depan aku nggak buat stok frozen food. Kadang-kadang tuh ada yang nanya gitu, apa enak buat sendiri. Malahan rasa aku ya lebih enakan stok frozen food yang aku buat daripada yang aku beli. Tapi ini bukan membanggakan diri sih ya teman-teman. Memang iya, karena kan kalau kita beli itu kan rasanya tuh kayak yang nyelekit banget gitu ya penyedapnya. Tapi kalau kita buat sendiri tuh enggak. Nah ini aku juga ada buat bakso semalam banyak ya teman-teman. Aku buat bakso gepeng, aku buat bakso bulat, aku buat bakso yang besar-besar. Pokoknya banyak banget macam bakso aku, makanya freezer aku tuh sampai penuh. Sampai-sampai Pak suami kalau buka kulkas, astaga makanan semua kata dia. Aku tuh nggak pernah ya nyetok ikan, nyetok sayuran sekarang. Isi kulkas aku tuh ya betul-betul stok makanan gitu, makanan yang siap saji, kayak makanan yang gampang aku kerjain kayak bumbu dasar gitu. Misalnya aku mau masak telur nih, aku udah punya bumbu dasar merah, aku tinggal ambil ya, tinggal ceplok telurnya, goreng telur, udah pakai apa gitu, udah pakai sambal, nggak perlu capek-capek nyambel lagi gitu. Kayak aku udah punya stok bumbu sop gitu, kalau aku mau ngesop ya tinggal masak aja gitu, nggak ribet lagi. Jadi aku tuh stoknya yang kayak gitu ya teman-teman. Kalau untuk sayur-sayuran aku jarang nyetok sekarang, karena memang aku tuh kalap ya kalau nyetok sayuran, jadinya nggak dimasak, sayang banget, terbuang sia-sia. Nah ini bekal hari ini anak aku adalah bakso bakar ditambah dengan nugget dan juga bakso goreng. Gini aja udah habis dibuat anak aku nanti ya. Ini tuh makanan terfavorit anak aku. Kalau soal nugget-nuggetan, bakso-baksoan, ini anak aku pada suka semua. Ini aku kasih sedikit saus dan ini mau aku letakin dulu. Nah ini tuh bekal hari ini ya teman-teman. Aku tuh nggak pinter ya buat bekal yang estetik gitu. Ya aku bekalnya ya kayak gini aja gitu, ala kadarnya. Karena memang aku tuh nggak terlalu mahir untuk perbekalan. Jujur aja ini baru-baru ini sih abang minta dibuatin bekal gini. Jadi aku tuh kayak yang masih belajar. Sering juga sih scroll-scroll IG gitu kan, ibu-ibu yang sering buatin bekal anak sekolah gitu. Tapi kayak yang belum ini aja sih, belum masuk di akal aku cara membuatnya. Ya bekal anak aku tuh masih yang kayak gini aja sih, belum yang terlalu aku bikin-bikin gitu, kayak yang estetik gitu, kayak yang nasinya dikasih nori gitu. Sebenarnya kepengen ya bikin nasi gitu pakai nori, pakai bakso gitu, kayak dibuat sushi gitu ya, biar anaknya tuh lebih semangat gitu untuk makan. Tapi aku tuh memang belum telaten, masih perlu belajar kayaknya soal yang kayak gitu. Nah ini aku lanjut mau masak nasi dulu ya teman-teman. Aku udah selesai buat bekalnya. Ini tuh jam berapa ya? Sekitar jam 11-an gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau masak nasi dulu. Setelah masak nasi nanti aku mau mandiin anak-anak aku. Gimana nih hari ini kalian mau aktivitas apa nih sekarang? Apalagi masak nasi juga? Atau kalian ada yang lagi santai-santai atau mager-mageran? Ayo semangat, jangan seringin ya mager-magerannya. Kalau sesekali bolehlah, karena aku juga sering mager-mageran ya teman-teman. Tapi aku tuh membatasi banget kalau untuk mager-mageran.
Oke deh teman-teman, nggak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak ya aku ucapkan untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil di video aku ya, walaupun hanya sedikit. Terima kasih aku ucapkan untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku. Oke deh teman-teman, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, dadah.